warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulid Eki Dwi Astuti Wisnan dari Prodi PPKN semester 6. Di sini saya akan menampilkan hasil mikro teaching saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Cuaca hari ini cukup cerah. Bagaimana perasaan kalian menyambut pelajaran pada pagi hari ini? Senang, Bu, bahagia. Alhamdulillah. Agak kenapa kok begitu? Jendela saya kosong. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas bisa menyiapkan berdoa ya. Pembelajaran dimulai dan kita belajar terlebih dahulu. Dimulai. Selesai. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengabsensi kalian. Bila ada yang hadir, bisa unjuk tangan. Kalau nggak ada, bisa diberitahu Ibu. Almer, Hadir. Anas Baby, Hadir. Anas Badika, Alivia, hadir Bu. Alia, hadir Bu. Afif, hadir. Aziz, Hadir. Dia, hadir Bu. Marsanda, Hadir. Iva, Hadir. Saida, Hadir. Sasika, hadir Bu. Jabal, Hadir. oke, hadir semua ya? Iya, Bu. Untuk selanjutnya agar semangat, mari menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Mbak Marsanda bisa menjadi dirijen di depan. Semua kan berdiri semuanya. Para teman-teman menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dalam hitungan ketika, mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, bisa duduk lagi. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bab penelusuran lembaga negara. Untuk alur tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan nama-nama lembaga negara di Indonesia. Untuk yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian nama-nama lembaga negara di Indonesia. Untuk yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi peran lembaga negara di Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Untuk yang terakhir, peserta didik mampu diharapkan berpartisipasi aktif dalam menganalisis kinerja lembaga negara sebagai wujud pelaksanaan demokrasi melalui diskusi kelompok. Untuk selanjutnya, Ibu akan menayangkan video. Tolong disimak baik-baik. Nanti di akhir video akan ada
pertanyaan. Bila ada yang bisa menjawab, akan Ibu kasih poin. Disudahi pembukaan lembaga negara. Persoalan yang menderas sebuah bangsa tidak akan pernah putus dan berhenti sepanjang perjalanan bangsa itu merajut mimpi beragam permasalahan bakal selalu datang silih berganti. Situasi tersebut jelas membutuhkan konsolidasi dari penyelenggara negara yang kuat. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar, tidak bisa dikompromi. Sekali saja penyelenggara negara menunjukkan kelemahan, apalagi kebobrokan, masa depan bangsa yang akan dipertaruhkan. Sedikit saja ada cacat dari punggawa pengelola negara. Terlebih jika itu dilakukan oleh level pimpinan, maka kemampuan bangsa mengarungi gelombang persoalan bakal menemui banyak hambatan, bahkan diragukan. Celakanya, itulah yang sekarang terjadi di negeri kita tercinta Republik Indonesia. Toh yang teramat buruk. Sungguh sangat disayangkan, 3 lembaga tinggi negara yang seharusnya sangat terhormat berturut-turut terserang virus kebobrokan yang diakibatkan oleh pudarnya integritas pimpinan tertinggi mereka pun amat memprihatinkan, bahkan memeras. Pimpinan yang harusnya berada di garda terdepan untuk menumpak dijebuk harus ada ruang bagi orang-orang bersih, bermoral, serta punya integritas dan kualitas tinggi untuk mengambil alih kepemimpinan di lembaga-lembaga teramat penting itu. Kuncinya ada di pemimpin tertinggi negara. Kalau tidak ingin bangsa ini runtuh, jangan sekali-kali membiarkan perilaku-perilaku kotor semacam itu terus-menerus merasuki lembaga negara. Kiranya revolusi. Dari video tadi, menurut kalian apa maksudnya kalau dikatakan lembaga negara itu bobrok? Coba sebutkan satu contoh yang disampaikan di video. Ada yang menjawab? Ya, silahkan. Bobrok itu artinya lembaga negara tidak bekerja dengan baik, banyak aturan yang dilanggar dan pejabatnya banyak yang tidak jujur. Sebagai contohnya yang disampaikan di video adalah banyaknya pejabat negara yang korupsi atau menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Ya, bagus sekali. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut kalian apa penyebab utama kerusakan lembaga negara yang dibahas di video tadi? Jelaskan alasannya. Ya, silakan. Penyebab utama kerusakan lembaga negara yang dibahas dalam video ini lebih banyak berasal dari faktor internal seperti korupsi yang sudah mengakar, mentalitas pejabat yang hanya mementingkan diri sendiri, serta birokrasi yang tidak transparan. Untuk yang terakhir, apa langkah konkret yang bisa diambil sebagai sivitas sekolah atau warga negara untuk mengakhiri kebobrokan tersebut? Siapa yang dapat menjawab? Langkahnya yang pertama yaitu meningkatkan literasi politik dan hukum. Misalnya dengan aktif mengikuti diskusi, seminar, ataupun membaca berita yang kredibel agar tidak mudah terjebak dalam hoax atau propaganda. Kemudian yang kedua itu berpartisipasi dalam pengawasan publik, seperti ikut serta dalam kegiatan organisasi pemuda atau OSIS yang mendukung nilai kejujuran serta mengkampanyekan anti korupsi melalui media sosial atau kegiatan sekolah. Kedua langkah ini realistis karena bisa dimulai dari lingkungan sekolah dan tidak memerlukan kekuatan politik yang formal. Untuk yang selanjutnya, apa sih lembaga negara? Lembaga negara adalah suatu badan organisasi dan alat negara yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas-tugas negara yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Dari lembaga negara itu sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, struktur organisasi yang jelas dalam pemerintahan. Yang kedua, menjalankan fungsi kenegaraan sesuai dengan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Untuk yang ketiga, dibentuk oleh konstitusi atau hukum dasar dan atau undang-undang yang berlaku di suatu negara. Untuk yang terakhir, terdapat di pusat pemerintahan atau ibu kota, ataupun di daerah teritorial kewenangan pemerintahan.
Trias politika. Ada yang tahu apa itu trias politika? Trias politika adalah sebuah konsep pembagian kekuasaan dalam suatu negara menjadi 3 bagian utama yang saling terpisah namun saling mengawasi. Untuk trias politika itu sendiri terdapat 3 cabang. Yang pertama adalah legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang terakhir adalah yudikatif. Lembaga legislatif yaitu lembaga yang membuat dan mengesahkan undang-undang. Di lembaga legislatif itu sendiri terdapat 3 lembaga. Yang pertama MPR, DPR, dan DPD. Dan yang kedua yaitu lembaga eksekutif dengan tugasnya menjalankan undang-undang. Yang terdapat di dalam lembaga eksekutif itu terdapat 2. Yang pertama presiden dan yang kedua wakil presiden. Dan yang terakhir yudikatif dengan tugas mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Di dalam lembaga yudikatif itu terdapat 3 lembaga. Yang pertama MA, yang kedua MK, dan yang terakhir adalah KAI. Untuk selanjutnya lembaga legislatif. Yang pertama MPR. MPR adalah lembaga yang dulunya sebelum diamandemen memegang kekuasaan tertinggi negara. Setelah amandemen Undang-Undang 1945, MPR memiliki kewenangan utama menetapkan dan mengubah undang-undang dasar. Untuk yang selanjutnya adalah DPR. Adalah lembaga negara yang berperan dalam membuat undang-undang, menyusun APB, menyusun anggaran APBN, dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dan yang terakhir DPD adalah lembaga negara yang berperan dalam memberikan pertimbangan dan usulan terkait rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, dan pengelolaan sumber daya alam. Dan yang ini adalah lembaga eksekutif. Ada yang bisa membantu untuk membacakan? Saya belum. Ya, silakan. Lembaga eksekutif itu presiden dan wakil presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Presiden menjalankan pemerintahan, menetapkan kebijakan, memimpin kabinet, dan berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Untuk selanjutnya lembaga yudikatif itu ada MA. MA adalah lembaga yudikatif tertinggi yang mengawasi dan memutus perkara pada tingkat kasasi serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Untuk yang selanjutnya MK adalah lembaga yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa hasil pemilu, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan kewenangan antar lembaga negara. Untuk yang terakhir, KY adalah lembaga yang mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan calon hakim agung ke DPR, bertujuan menjaga kehormatan dan martabat kekuasaan kehakiman. Dan selanjutnya peran lembaga negara itu ada 6. Yang pertama dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bidang pertahanan, dan bidang keamanan. Untuk bidang politik itu sendiri, yaitu mempunyai tugas yang pertama membentuk norma, yang kedua melaksanakan norma, yang ketiga melakukan pengawasan, yang keempat menjalin kerjasama dalam negeri dan luar negeri, dan yang terakhir menumbuhkan kesiapan dalam menghadapi berbagai ADHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Untuk yang selanjutnya di bidang ekonomi, yaitu mengatur urusan ekonomi suatu negara agar tercipta kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya bidang sosial. Bidang sosial itu adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Yang selanjutnya bidang budaya, lembaga yang berperan dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaan di Indonesia. Dan untuk yang terakhir di bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang pertahanan, lembaga negara yang bertugas untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Contoh lembaganya TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Untuk keamanan yaitu lembaga negara yang berfokus menjaga ketertiban untuk menjamin keamanan masyarakat. Untuk contoh lembaganya yaitu Polri. Untuk selanjutnya diskusi kelompok. Nanti akan dibagi 3 kelompok. Dengan nama kelompoknya itu yang pertama kelompok 1 kelompok legislatif, kelompok 2 kelompok eksekutif, dan kelompok 3 kelompok yudikatif.
Untuk pembagian kelompoknya dibagi saya atau dibagi sendiri? Ibu, Guru. ibu. Untuk sini kelompok 1 kelompok legislatif ya. Terus sini kelompok 2 kelompok eksekutif dan yang terakhir kelompok 3 kelompok 3. Bisa perwakilan kelompok untuk mengambil lembaga kerja pribadi. Satu kelompok berapa anak? Untuk satu kelompok ada yang 5, ada yang 6. Sini orang 3. Itu enggak kok. Ya. Untuk perwakilan kelompok bisa ambil LKP. Silakan berkumpul ke kelompok masing-masing. Untuk waktunya diberi berapa menit ini mengajarkannya? 20 menit. 15 menit. Ya, Bu. Ya. Bagaimana kerjanya, ada kesulitan? Tidak, Bu. Ayo tinggal 5 menit lagi.
Apakah sudah selesai? Sudah. Untuk itu, untuk kelompok yang berpresentasi itu diacak atau urut saja, Bu? Ya. Dari yang dekat itu. Ya, kelompok satu dulu. Nanti kelompok yang berpresentasi ada kelompok yang menanggapi pertanyaan. Ya. Bu. Silakan kelompok legislatif. Ayo, satu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yaitu kelompok legislatif. Di sini kami akan membacakan tugas dari kelompok kami. Yang pertama ada cari nama lengkap lembaga negara dari gambar bagan tersebut. Yang pertama, lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari yang pertama ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Republik Indonesia. Yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia. Yang ketiga, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Republik Indonesia. Yang kedua, cari kedudukan lembaga negara yang diatur dalam UUD RI tahun 1945. Yang pertama, DPR berperan utama dalam proses legislasi, pengawasan dan anggaran diatur dalam bab 7A UUD 1945. Yang kedua, DPD mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional, khususnya dalam legislasi terkait otonomi dan daerah diatur dalam bab 7B Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, MPR merupakan gabungan DPR dan DPD dengan kewenangan menetapkan dan mengubah UUD serta melantik presiden atau wakil presiden diatur dalam bab 2 UUD 1945. Yang ketiga, carilah fungsi lembaga negara minimal 3. Yang pertama, fungsi DPR membentuk undang-undang bersama presiden, menyusun dan menetapkan APBN bersama presiden, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah, menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah, serta menyetujui atau menolak perjanjian internasional dan pernyataan perang bersama presiden. Fungsi DPD. Yang pertama, mengajukan RUU tertentu seperti RUU tentang otonomi daerah, hubungan pusat daerah, dan pengelolaan SDA. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU dan RUU APBN. Yang ketiga, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Yang keempat, menyampaikan aspirasi daerah ke pemerintah pusat. Dan yang kelima, turut membahas RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Yang ketiga, fungsi MPR. 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. 3. Memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. 4. Memilih presiden atau wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan. 5. Menyusun dan menetapkan garis-garis besar haluan negara atau sebelum amandemen kini tidak berlaku. Untuk selanjutnya, kelompok lain bisa bertanya kepada kelompok yang sedang bekerja. Ya, ingin bertanya, bagaimana jika dari salah satu lembaga legislatif, yaitu lembaga MPR, bila tidak menjalankan kedudukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya dari Mbak Alin. Jika MPR tidak menjalankan kedudukannya sesuai dengan Undang-Undang 1945, maka akan muncul kekosongan hukum, krisis konstitusional, dan melemahnya sistem demokrasi Indonesia. Begitu. Apakah dengan pendapat? Sudah cukup, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok legislatif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya bisa dipersilakan untuk maju. Untuk kelompok eksekutif bisa dipersilakan untuk maju. Karena itu dulu.
negara dari gambar berikut. Kita perjanjian dari eksekutif yang terdiri dari Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, cari kedudukan lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu kedudukan yang diatur dalam bab 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 sampai dengan pasal 16 yang menjelaskan bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah negara. Pasal 4 ayat 1. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri. Presiden juga memiliki kewenangan dalam bidang legislatif, kehakiman, pertahanan, diplomasi, dan pengangkatan pejabat negara. Yang ketiga, carilah fungsi lembaga negara minimal 5. Yang pertama, melaksanakan undang-undang, menyusun kebijakan pemerintahan, menyusun APBN, menjalankan diplomasi luar negeri, dan mengangkat memberhentikan menteri. Mungkin dari diskusi kami ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Mbak, bagaimana peran Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dalam mempengaruhi jalannya kebijakan publik di Indonesia, dan apa dampaknya jika Presiden tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan UUD NRI tahun 1945? Menjawab pertanyaan dari Mas Anas, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara berperan penting dalam menjalankan kebijakan publik seperti menyusun program pembangunan, menetapkan APBN, dan menjalin hubungan luar negeri. Jika Presiden tidak menjalankan fungsinya sesuai Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintahan bisa terganggu, kebijakan tidak berjalan efektif, dan bisa menimbulkan krisis kepercayaan daerah. Baik, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok eksekutif. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok indikatif, beri tepuk tangan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok yudikatif ingin menjelaskan hanya diskusi yang akan bersifat. Untuk yang pertama, cari nama lengkap lembaga negara dari bagan tersebut. Jawabannya, lembaga yudikatif terdiri dari 3 lembaga, yaitu yang pertama Mahkamah Agung, yang kedua Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga Komisi Yudisial. Pertanyaan kedua, cari kedudukan lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Kedudukan lembaga yudikatif diatur dalam bab 9 UUD 1945 pasal 24 sampai pasal 25A. Mahkamah Agung bertugas untuk mengadili di tingkat kasasi dan membina peradilan. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan menyelesaikan sengketa konstitusional. KY atau Komisi Yudisial mengawasi etika dan kelanjutan hakim. Soal nomor 3, serta carilah fungsi lembaga negara minimal 5. Mahkamah Agung mengadili perkara kasasi, sengketa peradilan, dan pengawasan peradilan di bawahnya, membina keseragaman perilaku hukum di seluruh Indonesia, melakukan pengawasan terhadap hakim dan jalannya peradilan, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mengabulkan atau menolak permohonan gerasi dari Presiden. MK menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau Judicial Review. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Kemudian yang ketiga, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memberi putusan atas pendapat DPR tentang penyelenggara oleh Presiden atau Wakil Presiden. Kemudian Komisi Yudisial atau KY mengusulkan pengangkatan hakim agung pada DPR, kemudian menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim, melakukan seleksi dan rekam jejak calon hakim agung, menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran etik hakim,
merdeka dalam menjalankan kekuasaan kehakiman? Dan apa akibatnya jika lembaga ini dipengaruhi oleh kekuasaan lain seperti eksekutif dan legislatif? Bagi menjawab pertanyaan dari Mbak Dia, lembaga yudikatif harus bersifat merdeka agar bisa menegakkan hukum dengan adil tanpa tekanan dari pihak manapun. Jika dipengaruhi oleh eksekutif atau legislatif, keputusan pengadilan bisa tidak objektif, hukum tidak ditegakkan dengan benar, dan keadilan bagi masyarakat bisa terabaikan. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok yudikatif. Setiap presentasi dari kami, saudara ulangi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di penghujung akhir saja. Dengan demikian, melalui pembelajaran bab yang menyusun lembaga negara, dapat memahami bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga negara yang memiliki peran, fungsi, serta kedudukan yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk selanjutnya, terdapat soal evaluasi agar kalian seberapa memahami pembelajaran yang sudah Ibu ajarkan tadi. Tolong di-scan. Sudah bisa atau belum ya? Apakah sudah selesai semua? Sudah ya? Setelah kita mempelajari tentang lembaga-lembaga negara, semoga kalian semakin paham bagaimana sistem pemerintahan kita berjalan. Kalian adalah generasi muda yang suatu saat akan menjadi bagian dari masyarakat demokratik, bahkan mungkin pemimpin di masa depan. Tetaplah kritis, jujur, dan peduli terhadap hukum dan keadilan, karena bangsa yang kuat dimulai dari warganya yang sadar akan hak dan kewajiban dalam bernegara. Menutup pada pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas bisa menyiapkan
Berdoa. Untuk mewakili kedatangan ini, mari kita doa dan dimulai. Selesai. Jangan lupa mempelajari materi selanjutnya, yaitu dengan materi menjadi pelopor pemilih pemula dalam demokrasi Indonesia. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.